Selamat malam pemirsa, selamat bergabung dalam program iTalk, perbincangan mendalam dengan sebuah permasalahan bersama seorang narasumber yang berada dalam pusaran berita. Saya Aryo Ardi. Sebagai bangsa maritim, Indonesia belum memaksimalkan seluruh potensinya sebagai pendongkrak kemajuan perekonomi masyarakat. Terang saja, kesenjangan perekonomian dan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur menyumbang perlambatan perekonomian nasional. Disparitas harga komoditas antar wilayah di Indonesia sangat jelas terasa, khususnya bagi masyarakat Papua akibat membengkaknya beban angkut komoditas. Jalan penghubung antar provinsi masih memprihatinkan dan menyulitkan akses transportasi seperti yang terlihat di jalan-jalan penghubung antar provinsi. Hal ini disinyalir memicu perlambatan perekonomian nasional. Berdasarkan World Economic Forum, peringkat daya saing Indonesia di tahun 2016 turun dari urutan ke-34 menjadi 37 dari 140 negara. Dalam Global Competitiveness Report, daya saing Indonesia kalah dari 3 negara tetangga, yakni Singapura di peringkat kedua, Malaysia di peringkat ke-18, dan Thailand di urutan ke-32. Realisasi program pembangunan tol laut merupakan bagian prioritas Nawacita yang sejalan dengan visi pembangunan poros maritim dunia. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan di seluruh Nusantara demi tercapainya kelancaran distribusi barang hingga ke wilayah pelosok. Di tahun 2015, Kementerian Perhubungan sudah membangun 35 pelabuhan penghubung atau feeder, sementara di tahun 2016 Menhub berkomitmen untuk membangun 56 pelabuhan lagi. Kementerian Perhubungan juga memesan 100 kapal perintis dan navigasi untuk mendukung mega proyek tol laut. Meski belum selesai dibangun dan digunakan, namun dampak tol laut sudah bisa dirasakan. Harga-harga di Indonesia bagian timur sudah mulai turun karena berkurangnya beban ongkos angkutan berkat adanya tol laut. Pemirsa, sudah 1,5 tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin negeri ini. Dan prioritas kerja yang masuk dalam agenda Nawacita Presiden dan Wapres adalah program tol laut yang bahkan telah digulirkan sejak kampanye pemilihan presiden pada tahun 2014 lalu. Dan salah satu kementerian yang bertanggung jawab untuk mewujudkan mimpi tersebut adalah Kementerian Perhubungan. Dan saat ini saya sudah bersama Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Apa kabar Pak Jonan? Baik. Pak Jonan, kabar saya baik juga Pak Jonan. Sudah hampir 1,5 tahun Bapak dan juga Presiden memimpin negeri ini, Bapak khususnya bertanggung jawab di bidang Kementerian Perhubungan. Bagaimana dengan kabar tol laut Pak Jonan? Yang pertama, lebih ya dari 1,5 tahun ya. Jadi kalau 1,5 tahun itu 27 April ya, 2016 ya. Jadi ini lebih dikit lah, lebih dikit. Dan 20 Oktober mendatang 2 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Betul, ya. Nah, mengenai tol laut, ini pemahaman dulu bahwa yang pertama pemerintah menginginkan penggunaan laut sebagai alat atau sebagai media transportasi karena 2/3 dari wilayah kedaulatan kita atau wilayah negara adalah laut atau perairan, sehingga pemanfaatan ini kita lihat sebagai apa gitu. Nah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu untuk angkutan penumpang dan barang. Nah, yang utama kalau untuk jarak jauh, misalnya dari Sabang ke Merauke atau dari Jawa ke NTT atau dari Jawa ke Sulawesi Utara atau dari Sumatera ke Ambon ya, ke Maluku dan sebagainya dan sampai ke Papua, ini lebih banyak untuk angkutan barang. Jadi tidak untuk angkutan penumpang dalam jangka panjang. Ya jangka pendek masih jalan sih ya gitu. Nah, kami mendapat tugas untuk mengembangkan ini. Yang pertama misalnya rute angkutan penumpang dengan kapal negara atau kapal yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan sekarang dioperasikan Pelni Pak ya? Mayoritas oleh Pelni. Itu kalau tahun 2014 itu ada
87 rute. Tahun lalu itu 97 rute. Artinya peningkatan itu juga terkait dengan adanya konsep tol laut ini, Pak. Betul. Nah, tahun ini 107 rute. Jadi Ya, tambah 10 tambah lah. Ya memang orang tanya, Pak, kenapa nggak ditambah jadi 200 gitu ya? Kalau tambah 200 kapalnya nggak ada. Ya, jadi ini pelan-pelan. Nah, itu penumpang. Kalau barang, sejak mulai tahun tahun ini itu konsep angkutan barang dengan kapal yang terjadwal dari barat ke timur dan dari timur ke barat yang terjadwal itu tahun lalu jalan 3 rute, tahun ini jalan 6 rute, tapi sampai hari ini baru 4, mungkin setelah Idul Fitri jadi 6. Tahun depan itu jalan kira-kira 9 rute. Ya. Kenapa angkutan barang dengan kapal yang terjadwal? Karena begini, pemerintah berusaha menekan harga barang kebutuhan pokok, ya misalnya semen, besi, beras, dan sebagainya, atau kebutuhan yang lain, itu supaya harganya di timur dan barat itu sama. Disparitasnya tidak jomplang, Atau Pak, ya? tidak terlalu nyomplang lah. Gitu. Jadi ini bukan karena barangnya tidak ada. Ya. Tapi kalau kapalnya tidak terjadwal, orang tidak akan tahu, ya pedagang di timur tidak akan tahu kapan barang ini akan hadir lagi atau akan datang. Artinya supply and demand di sini sangat berpengaruh sekali, Pak, ya? Sangat. Nah, jadi kalau kapalnya berjadwal, nah, di sana pembeli maupun penjual atau pedagang tahu, oh barang saya nanti datang tanggal sekian kira-kira, ya. Nanti kapal ini tiba tanggal sekian membawa apa, nanti pergi tanggal sekian membawa apa dan sebagainya. Jadi semua tahu. Waktu peresmian pengembangan pelabuhan Wasior oleh Bapak Presiden sebulan lalu di Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Wondama, ya Papua Barat, itu Bapak Presiden sempat tanya, harga semen berapa di sini pada saat sebulan lalu. Jadi orang di masyarakat di sana mengatakan 80.000 satu sak. Artinya bersama dengan Hampir hampir sama. mirip dengan Jawa dong, Pak, ya? Iya, betul. Jadi ini salah satu pencapaian. Banyak barang yang turun, ya memang lebih banyak lagi masih yang belum turun. Sebelumnya harga semen di Papua Barat berapa, Pak Jonan, infonya? Ya nggak tahu, kira-kira mungkin 100 lebih gitu ya. 100 lebih lah, ya, kira-kira. Oke, artinya dalam waktu 1,5 tahun lebih sedikit ini, harga komoditas sudah turun, harga kebutuhan pokok sudah turun, Pak, termasuk semen tadi, ya? Gini, sebenarnya ngitungnya itu mungkin dalam setengah tahun terakhir lah. Ya, karena pengembangan transportasi itu tidak bisa mendadak. Sekarang dibuat gitu ya, 3 bulan lagi sudah jalan atau 6 bulan lagi sudah jalan, mungkin sulit ya. Walaupun ini ditangani 100% swasta, tidak mudah menurut saya. Karena harus ada penyediaan kapal, ngatur rute, ngatur angkutan, muatan, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal kapal, Pak, berapa sebenarnya jumlah kapal yang dibutuhkan dalam kondisi ideal agar konsep tol laut ini bisa berjalan maksimal, Pak Jonan? Gini, ada 2. Satu, kalau kita mau, itu konsepnya gini, trade follow the ship atau ship follow the trade. Itu. Nah, dalam konsep tol laut saya selalu minta bahwa trade itu follow the ship. Nah, berarti kapalnya memang seperti pertanyaan Anda harus disediakan dan sebagainya. Nah, ini yang disediakan bagaimana? Kalau tidak salah, kita ini Indonesia memiliki 14.000 kapal berbendera Indonesia. Ya, kapal mayoritas mungkin 90% atau 95% itu kapal niaga. Dan beroperasi di perairan Indonesia, Pak? Ya, dan juga luar negeri. Nah, ini masih dibutuhkan nggak? Sebenarnya begini, kalau ini kebutuhan bisnisnya di seluruh Nusantara ini di pulau-pulau besar terutama itu merata, ini pemerintah tidak perlu mengadakan subsidi untuk kapal perintis atau kapal tol laut yang bersubsidi terjadwal, nggak perlu. Ya. Jadi kapal swasta aja jalan mestinya bagus. Nah, karena ini memang demand-nya juga tidak besar di timur kebanyakan, nah ini kita dorong sekarang. Pertanyaan Anda, kalau kita dorong, masih butuh kapal berapa lagi? Nah, tahun depan kita coba 9. Ya. Kita nggak akan bisa tahu butuhnya berapa kapal. Biar nanti PLN nyawa kapal dari swasta atau dan sebagainya. Nanti kita lihat, setelah 9 rute tahun depan, apakah perlu masih naik 12 rute? 2018. Ya.
Kalau nanti kapal swasta sudah mulai ikut dengan angkutan yang terjadwal, nah ini akhirnya peran pemerintah akan berkurang, jadi akan mekanisme pasar. Ya. Tapi kalau swasta kan melihatnya revenue Pak, berapa rupiah yang bisa Betul. mereka dapat Makanya, dari operasional seperti itu? Betul, betul. Makanya ini sekarang kita operasikan dulu oleh pemerintah, kita subsidi. Ada satu lagi nih, yang tadi saya lupa sampaikan. Kalau untuk penumpang bagaimana? Sekarang orang masih naik kapal dari NTT ke Jawa, ke Surabaya. Dari Kupang atau dari Ende, dari Momere, dari Larantuka, naik kapal ke Bali atau ke Jakarta dan sebagainya. Target kami dalam 5 tahun ini nggak ada. Kapal memang kita tambah kira-kira 70 kapal perintis sampai dengan akhir 2019. Kapal penumpang. Tujuannya bukan untuk melayani jarak jauh, misalnya Belawan sampai ke Bali gitu ya. Terlalu jauh. Dan tidak efisien akhirnya Pak. Persis. Nah, kita akan coba kapal-kapal perintis hanya melayani klaster. Misalnya Kepulauan Aru, itu 1 atau 2 kapal. Pantai di Papua Barat, ya. Jadi misalnya dari Teluk Wondama sampai ke Sorong, itu 1. Ya. Lalu dari misalnya lagi Siwa sampai ke Makassar, ya, itu 1 kapal perintis misalnya. Atau misalnya juga dari Palu, ya, Pantoloan itu sampai ke Makassar. Nah, itu ada. Jadi rute-rute klaster aja untuk penumpang. Jarak pendek Pak ya. Jarak pendek, ya, karena memang tidak semua bisa dibangun. Nah, yang jarak jauhnya menggunakan apa? Jarak jauh ini memang kami akan dorong untuk menggunakan pesawat udara. Ya. Nah, itu dikatakan, ditanya, Pak ini kan tapi tiketnya mahal Pak. Nah begini, tiket pesawat itu mahal apabila apa? Ya. Apabila pesawatnya itu pesawat kecil-kecil, 8 penumpang, ya 12 penumpang, 20 penumpang ya pasti mahal. Wong pilotnya penghasilannya juga harus dibayar sama. Ya. Jadi ini kita bikin dalam sampai dengan 2019 runway, ya nanti ya kekerasan landasan, apron, taxiway kita sesuaikan, terminal juga. Intinya begini, seluruh runway itu 1.600 di ibu kota kecamatan atau di kabupaten itu 1.600 kali 30. Jadi ATR 72 atau yang sejenis bisa masuk. Seperti itu. Nah sisanya ibu kota provinsi, lalu di kota-kota besar lainnya itu minimum 2.400 kali 45 minimum atau sampai dengan 3.000 seperti Suta, seperti Halim, seperti ya, Surabaya dan sebagainya, Jogja gitu ya. Termasuk Hasanuddin Pak ya? Termasuk Hasanuddin, ya gitu. Oke. Ya pemirsa, apa saja kendala yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan mimpi konsep tol laut? iTalk akan segera kembali dengan perbincangannya masih bersama Menteri Perhubungan Ignatius Jonan.